Betrivania Nadar. Saya bersekolah di SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Saya berada di kelas 11E. Nah, pada video ini saya ingin menjelaskan materi tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, mata pelajaran sejarah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada latar belakangnya nih. Nah, latar belakang di sini tentang proklamasi itu, proklamasi kemerdekaan ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki oleh Amerika Serikat, kekalahan Jepang ini menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Janji kemerdekaan dari Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian mereka juga ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada desakan golongan muda. Golongan muda itu menginginkan kemerdekaan diproklamasikan segera tanpa campur tangan Jepang. Yang kedua, ada peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda seperti Sukarni, Wikana, Chairul Saleh membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh dengan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi ini kembali ke Jakarta. Ini dilakukan di rumah Tadashi Maeda. Tokoh yang merumuskannya itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo. Nah, teks ini diketik oleh Sayuti Malik. Yang ketiga, pembacaan proklamasi. Nah, ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dan dikibarkan oleh Latif Henry Nigrat. Isi proklamasi itu menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan kekuasaan dipindahkan ke tangan bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, ada dukungan dan reaksi rakyat Indonesia. Setelah proklamasi, rakyat Indonesia menunjukkan dukungan besar, seperti penyebaran berita kemerdekaan. Berita proklamasi ini disebarkan melalui radio, surat kabar, dan pamflet, serta dari mulut ke mulut. Di Bandung dan Surabaya, rakyat mengambil alih kantor pemerintah dari Jepang. Kemudian dukungan dari berbagai daerah. Nah, ini rakyat di berbagai kota juga seperti Surabaya, Bandung, Yogyakarta, mengibarkan bendera merah putih dan membentuk organisasi perjuangan. Ketiga, pembentukan pemerintahan. Ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu PPKI menetapkan Soekarno sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada pengesahan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Perlawanan terhadap sekutu Belanda walaupun sudah merdeka. Indonesia masih menghadapi ancaman kembalinya Belanda membonceng sekutu. Terjadi berbagai peristiwa penting seperti Pertempuran Surabaya yang menunjukkan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan penuh semangat. Nah, kesimpulannya merupakan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia sendiri. Peristiwa seperti Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi, dan pembacaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah berdirinya negara Indonesia. Rakyat Indonesia menyambut kemerdekaan dengan penuh semangat, dukungan, dan keberanian untuk mempertahankannya
dari ancaman penjajahan. Nah, ini merupakan teks singkat yang telah saya cari. Semoga teman-teman semua bisa mengerti. Terima kasih.